Kiai Haji Hafiz Gunawan. Mudah-mudahan Allah berikan beliau nikmat sehat walafiat, panjang umur, barokah rezeki rezekinya, bisa menjadi panutan seluruh warga Nahdiyin khususnya di Kabupaten Tangerang. Akhina fillah, ada'i ilallah wal mujahid fisabilillah, Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Dede Jalaluddin Sayuti. Secara hierarki anak buah, secara sanad keilmuan guru saya. Kalau khidmah di jamiah mah di organisasi ada masa baktinya. Kalau sanad ilmu mah ila yaumil qiyamah nggak ada masa baktinya. Saya ada pensiunan murid, nggak ada. Jadi saya punya guru ibtidah, guru saya itu punya guru di Kampung Gunung, gurunya di Kampung Gunung itu muridnya kakeknya Haji Dede Jalaluddin Sayuti. Usia mungkin di bawah saya, gitu. Tapi harkat martabat serta makom di hadapan Allah, insya Allah muliaan beliau ketimbang saya. Berguru di NU, beliau juga murid buntet. NU tahu dari belum lahir juga NU kali. Ketua DKM Usgeos Zainur Rahman beserta seluruh jamaah Qofiyah, seluruh pengurus MWC NU Kecamatan Sepatan, para ketua lembaga, badan otonom, ada Muslimat, Nahdlatul Ulama, wabil khusus Dewan Pengajar, jamaah Qofiyah di perumahan Duta Asri Palem 5. Saya kenalin ya, ini abang ipar saya Dewan Pengajarnya, gitu, yang pakai sorban hijau. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, panjang lebar kongkow ini harus segera diselesaikan. Sebab kalau nggak diselesaikan orang NU mah kayak begitu. Dulu orang tua kita ngomong makan nggak makan yang penting kumpul. Kalau sekarang mau kumpul mau kagak yang penting makan. Makan lah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat teriring salam tercurah kehariban alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, wabil khusus kita yang hadir di tempat sekalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Bapak Ibu, seluruh pengurus MWC dan seluruh jamaah Duta Asri Palem 5, kami hadir ke sini mohon maaf telah mengganggu aktivitas mingguannya. Yang pertama, niat kami tiada lain tiada bukan bersilaturahim dengan warga perumahan Duta Asri Palem 5. Yang kedua, dari 1926, 31 Januari 1926, lahirnya Nahdlatul Ulama hingga hari ini, Kamis ya, 15 Agustus 2024, Nahdlatul Ulama semenjak lahir sampai hari ini belum pernah di SP1, belum pernah di SP2, belum pernah di SP3, apalagi dibubarin. Belum pernah. Artinya tidak ada catatan sejarah secara histori Nahdlatul Ulama itu salah satu organisasi terlarang yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena sejarah Nahdlatul Ulama itu tidak pernah dapat SP1, SP2, SP3, warga perumahan Duta Asri Palem 5 jika ingin mengenal lebih jauh Nahdlatul Ulama seperti apa, jangan main di belakang layar. Yuk bareng-bareng kita gabung. Pertanyaannya, apa sih itu Nahdlatul Ulama? Jawaban saya, bila Bapak
seorang petani, Nahdlatul Ulama itu ya petani. Kalau bapak seorang karyawan, Nahdlatul Ulama itu ya karyawan. Kalau bapak seorang kiai, Nahdlatul Ulama itu yaitu kiai. Beraneka ragam warga Nahdlatul Ulama itu ada kumpul semuanya, yang sembahyang, yang kagak sembahyang, ada di NU semuanya. Ada. Simple. Yang penting wad'u syai'i mahalli, pandai-pandailah kita menempatkan diri kita. Kalau memang bukan bidangnya, jangan masuk ke ranah situ. Bahaya nantinya bisa dilun, sesat dan menyesatkan. Gitu ya, orang petani jadiin Roy Surya, kacau, gitu. Terkecuali petaninya kiai. Itu. Jadi kalau kita cuma main di belakang layar, tidak tahu dalamannya Nahdlatul Ulama, mengkritisi, cuma mengandalkan informasi dari media sosial, yang ada kita enak aja. Kita yang ada di dalam Nahdlatul Ulama ini Pak, di Hafid ini udah kurus kering. Saya juga turun berat badan. Semenjak berkhidmat di Nahdlatul Ulama, yang gemuk-gemuk pasti kurus. Makanya nggak usah diet macam-macam, masuk saja di NU, insya Allah kurus. Apa sebabnya? Inilah satu-satunya organisasi yang tidak terlarang dan sampai hari ini menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pengurusnya itu ngandelin kolektifan, mensyukur nikmat kepada Allah. Kepengurusan PJ di tahun 2024 ini ketua tanfidianya Ki Hafid Gunawan, wasilah beliau, insya Allah seluruh warga Nahdliyin di Kabupaten Tangerang akan memiliki gedung kebanggaannya, yaitu kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Tempat kita kongkow kagak beres-beres. Keprok atuh. Iya, kalau ngaji mah ini mah makom dalil begitu. Jadi kalau ngeluarin dalil di makom dalil itu tasirul hasil. Kalau tadi Kiai Al-Roji bilang mengajarin bebek berenang, karena makom dalil, jadi saya ngomong gak pakai dalil, saya jadi marketing aja lah begitu. Ayo bapak-bapak yang belum gabung, monggo bergabung. Gitu. Monggo bergabung. Ada kepengurusan tadi oleh Gus Do sudah diceritakan dari mulai pusat itu namanya pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, turun ke tingkat provinsi namanya PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, turun lagi ke tingkat kabupaten kota namanya PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, turun lagi ke tingkat kecamatan namanya MWCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, turun lagi ke tingkat desa namanya Pernu, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, turun lagi ke tingkat RW namanya Parnu, pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama, turun lagi ke tingkat RT namanya Parno. Si Parno. Bohong gitu. Anulir tuh. Jadi kalau kita ini sebagai pengurus, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat ranting, tidak memahami istilah itu, jangan salahkan orang meragukan PNU-an kita. Man waqafa mauqifatul matin fala yalumanna man asa'azon nabi. Siapa orang yang berada di makom tuhmah yang patut dicurigai, maka jangan salahkan orang yang curiga kepadanya. Jadi enggak semua husnudzon itu dosa. Gitu. Sebenarnya mau menerobos ke sono. Gitu. Udah ada tadi Ki Amroji mewakili sedikit, nggak apa-apa. Sedikit doang, ini malu dikit. Ayo gabung Pak. Nggak enak kalau kita ngeritik di belakang layar. Kalau kita udah gabung di dalamnya, oh ternyata inilah ladang dakwah yang sesungguhnya. Ladang dakwah yang sesungguhnya adalah di Nahdlatul Ulama. Satu-satunya organisasi di Indonesia yang percaya akan karomah dan keberkahan cuma Nahdlatul Ulama. Cuma di Nahdlatul Ulama ada yasinan, cuma di Nahdlatul Ulama ada manakiban, cuma di Nahdlatul Ulama ada marhabaan, perjanjian,
gitu ya, ujung-ujungnya setiap kegiatannya walau kolektif kolegial pepatungan Pak kita mah tetap di NU ujung-ujungnya mangan. Jadi simpelnya gabung di Nahdlatul Ulama itu ngegemukin, ngegendutin perut, begitu, nyerdasin pemikiran jadi cerdas, wasilah bergabung di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Baru demen doang sama NU udah jeder isunya dahsyat sangat luar biasa. Tambah masuk ke dalam Nahdlatul Ulama jeger isunya luar biasa lagi. Tambah dahsyat dan tambah dahsyat. Itulah wali, Pak. Wali itu tempatnya musibah. Itu. Makanya NU organisasi keramat. Organisasi keramat. Orang-orang yang mau ngurusin NU diaku jadi santrinya Mbah Hasyim. Kalau sudah diaku jadi santrinya Mbah Hasyim, anak turunannya semuanya didoakan husnul khotimah. Itu doa. Gabung Bapak yang sudah gabung, yang merasa belum aktif atau aktif. Kita aktif, ayo bareng-bareng kita besarkan diri kita lewat Jamiah Nahdlatul Ulama. NU itu sudah besar, kita numpang besar di NU. Bukan kita membesarkan NU, siapa kita? Sohor amat deh. Gitu. NU itu sudah besar, NU sudah besar. Tanpa kita, NU tetap besar. Maka saya sama sahabat-sahabat sekalian, ketika ada orang silaturahim ke tempat saya berbicara vulgar tentang NU, dahsyat, sangat luar biasa, sepertinya top nomor wahid peng-NU-nya di Kabupaten Tangerang, saya tidak pernah silau. Kenapa? Biasanya orang yang tipikal seperti itu biasanya ketika diajak harokah melempem, gagah ngomongnya doang melempem begitu. Ini kalau Ki Hafid mah saya udah tahu. Versi saya begitu. Saya pengen tahu PCNU Kabupaten Tangerang dulu sama orang ikhlas jadinya kayak bagaimana? Saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Kalau buat saya Pak, walau masa bakti kepengurusan ada masa baktinya, tapi jiwa saya tentang NU, orang Sepatan, orang Kabupaten Tangerang, bahkan orang se-Indonesia cukup kenal hadir sana NU. Udah cukup itu. Penyempatan itu udah sangat luar biasa buat saya. Saya nggak pengen orang lain itu kenal hadir sana dari Kamtimas dua. Saya nggak pengen orang lain kenal itu hadir mana itu penasehatnya pemuda Pancasila. Enggak. Cukup orang kenal saya hadir mana NU. Sampai saya wafat di pusara saya walau ada bendera NU, saya ridho dan ikhlas. Karena apa? Satu, saya pengen diaku santrinya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Lagi belum bisa ngaji, saya pengen bisa ngaji, puyengnya minta ampun. Dikasih putus sama Allah, ketemu ngaji, lebih puyeng lagi. Ternyata semakin kita pintar, semakin bloon kita. Maka kalau ada orang ngaji kagak, apa kakak mau dalil ya? Sohor sirbo, sohor. Orang itu semakin bisa ngaji, bukan semakin sombong. Semakin bisa ngaji, semakin takut. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin nabi wa ila muassisina jami'atin nahdlatul ulama, khusus adalah hadrati Syekhona Khalil bin Yahya Abdul Latif Pangkalan wa ila hadrati Yahya Hasyim Asy'ari wa ila hadrati Yahya Wahab Hasbullah wa ila hadrati Yahya Bisri Sansuri wa ila hadrati